Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kelas bisnis dan investasi. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan kita kemarin ya, ketika kita berbicara tentang ada cerita tentang ayah di sini ya, yang kaya raya yang punya anak eh, yang tinggal di rumahnya ya, anaknya 3, 4 ya, tinggal di rumahnya yang kemudian disuruh mengurus rumahnya ya dengan imbalan kartu nama. Masih ingat? Ya, terima kasih teman-teman juga sudah banyak yang komentar. Bagus sekali komentarnya. Ya, poin utamanya kira-kira sudah mulai tersampaikan. Ya, di awal ketika si ayah untuk menyuruh si anak nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga ini untuk membersih-bersih rumah, untuk membersihkan rumah, mengurus rumahnya dia yang sangat besar itu, ya, itu mereka nggak dikerjakan. Ya, mereka nggak mau mengerjakan. Kenapa? Karena dibayar dengan menggunakan kartu nama. Ya, lalu kita bisa mengatakan di situ, kita bisa pelajarin bahwa di tahap awal kartu nama ini tidak punya value, betul? Jadi kalau kartu nama ini tidak punya value bagi ketiga anak ini, maka nggak ada yang mau mengerjakannya. Ya 1 bulan ayahnya pergi ke rumah sakit. Ya ayah pergi ke luar negeri, ya. Lalu si anak ini ketika si ayahnya pulang, ya kemudian melihat ketiga anak ini, ya kita melihat si ayah ini melihat bahwa, wah kok rumahnya masih berantakan. Ya, jadi rumahnya berantakan seperti itu, maka si ayah pun kecewa. Loh, kok saya suruh bersih-bersih, kok kamu tidak mau bersih-bersih? Karena si anak bilang, ah ayah nih gimana ya, saya nggak mau. Kenapa? Karena siapa yang mau dibayar pakai kartu nama? Gak ada yang mau. Ya, kartu nama itu tidak punya value. Segala sesuatu yang tidak punya value, maka ini tidak bisa menggerakkan. Ya, tidak bisa membuat orang lain move. Nggak bisa. Sesuatu yang punya value yang membuat orang lain bisa move. Jadi kita harus lihat ada satu hal yang punya value dulu. Nah, supaya orang lain, kita sebut anaknya sebagai orang lain ya, supaya si anak ini bisa mau bekerja sesuai dengan apa yang ayah inginkan, maka ayah harus, langkah pertama adalah harus membuat kartu nama dia, yang menjadikan rewardnya dia itu, mempunyai sebuah value. Harus punya value yang disepakatin. Jadi value ini adalah sebuah hasil kesepakatan, betul? Jadi kalau value ini tidak disepakatin, cuma ayah sendiri yang ngomong, ya percuma. Tapi harus disepakatin oleh ketiga anak ini. Karena itulah kalau kemudian si ayah bilang seperti ini, kalau kalian mau tinggal di rumah saya, mau menikmati fasilitas yang ada di rumah saya, ya, maka setiap bulan kalian harus nyetor kartu nama. Ya, dan kartu nama itu, oke, hanya bisa kalian dapatkan kalau kalian melakukan sesuatu. Betul? Ya, itu sudah disepakati bersama. Jadi siapapun yang tidak bisa nyetor kartu nama di akhir bulan, maka orang itu tidak bisa menikmati fasilitas. Tidur di kamar yang tidak pakai AC, mungkin kamar mandi nggak ada airnya, ya, mungkin listriknya juga tidak ada, dan segala macam. Artinya apa? Artinya kenyamanannya akan dikurangi. Ya, betul? Jadi value ini juga hasil kesepakatan, value ini juga sebuah pengurangan terhadap kenyamanan. Jadi value ini supaya bisa barang kartu nama ini bisa punya value, nomor satu harus disepakati bersama, nomor dua harus berurusan dengan kenyamanan. Ganggu kenyamanan si anak ini. Ya, ganggu, fasilitasnya diganggu. Fasilitas yang membuat dia jadi nyaman. Sehingga dia tidak punya pilihan lain, terpaksa harus menggerakkan. Itulah kelihayan, itulah kehebatan dari si ayah ini, membuat kartu nama ini jadi punya value. Sehingga dengan kita punya kesepakatan seperti itu, dan itu dijalankan, berarti ada konsistensi ya, berarti ada hukumannya. Jadi si ayah ini dalam menjalankan ini juga harus punya namanya konsistensi. Konsistensi. Artinya apa? Harus ada ketegasan. Kalau si anak nomor 2 tidak bisa memberikan kartu nama, benar-benar gua hukum.
Jangan ada toleransi, betul ya? Kalau ditoleransi nomor ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Maka orang yang ditoleransi tidak akan bisa meng-create value. Ya, karena disebut dengan you've got what you tolerate. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu toleransi. Semakin kecil toleransimu, maka nilaimu jadi makin besar. Jadi artinya si ayah ini benar-benar menjalankan sesuai dengan kesepakatan bersama, ada rule-nya, betul ya? Ada rule dulu di sini ya. Ada rule yang kita sepakati bersama. Kemudian rule itu pastikan juga mengganggu kenyamanan, berhubungan dengan kenyamanan ketiga anak itu. Dan kemudian ada konsistensi. Yang artinya ada ketegasan. Ini ketegasan. Tegas. Kalau nggak bisa bayar, ya udah saya cabut beneran listriknya. Nggak peduli. Itu sudah rule is rule. Kalau kamu nggak suka dengan rule saya, silakan keluar dari rumah saya. Gampang. Very, very easy. Kalau kamu, ini rumah saya. This is my house. Okay? You live in my house. Kamu tinggal di rumah saya. So, you must obey my rule. Ya, sayalah sebagai tuan tanah, saya yang punya aturan. Biarpun kamu anak saya, kamu tetap harus ikut aturan. Kamu harus menjalankan fungsi kamu. Bersihkan rumah. Sebagai rewardnya, saya kasih kamu kartu nama. Oke? Good ya? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang, balik lagi ada pertanyaan yang sangat bagus lagi. Apakah si ayah perlu kartu nama? Apakah si ayah butuh kartu nama? Siapa yang butuh kartu nama? Ya, apakah si ayah ini menuntut kartu nama itu dari anak-anaknya setiap bulan karena dia butuh kartu nama? Jawabannya tentu saja tidak. Si ayah di dalam kantornya punya segebok kartu nama. Ya, segebok kartu nama. Oke? Nah, setiap kali anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 habis bayar kartu nama itu, diambillah kartu nama dia, dan kemudian kartu nama itu akan dibuang. Kenapa? Karena ayah tidak butuh kartu nama. Yang butuh kartu nama adalah anak-anaknya. Ya, perhatikan di sini ya. Siapa yang butuh? Anda harus tahu. Siapa yang butuh? Anak tidak. Anak butuh kartu nama. Ayah tidak butuh kartu nama. Ya, siapa yang mencetak kartu nama? Siapa yang mendistribusikan kartu nama itu? Adalah si ayah. Anak tidak boleh cetak kartu nama, nggak boleh. Ya, kartu nama itu didesain khusus, ya, dilindungi. Anak tidak bisa memalsukan. Karena kalau si anak memalsukan, maka dia akan kembali lagi tidak mau melakukan sesuatu. Oke? Ya, siapa yang mencetak kartu nama itu? Adalah si ayah. Anak tidak boleh mencetak, ayahlah yang boleh mencetak kartu nama itu. Aneh ya, si ayah mencetak kartu nama, iya betul, dia bisa cetak kartu nama sebanyak-banyaknya, bisa. Berapapun yang ayah butuhkan untuk cetak kartu nama, dia bisa cetak. Ya, tapi si anak tidak boleh. Ayah harus menjaga supaya anak tidak bisa cetak kartu nama. Karena begitu kartu nama si ayah bisa tercetak oleh anak, maka anak kembali ke tabiat lama, yaitu ogah-ogahan, malas-malas, nggak mau kerja. Betul? Ya. Kemudian pertanyaan lagi, wah si ayah kok kejam sekali? Ya, ayah kejam sekali. Kok menyuruh anaknya seperti itu? Apa nggak ada cara lain untuk menekan itu? Oke, ayah ini kejam, kok tega sama anaknya minta kartu nama? Kok tega sama anaknya hitung-hitungan sama anak sendiri? Kok tega sekali? Apakah si ayah kejam? Jawabannya tentu tidak. Si ayah sangat pandai memainkan namanya ilmu psikologi. Kenapa? Karena kalau orang tidak punya tekanan, orang tidak ditekan, orang tidak dirusak kenyamanannya, oke, dia terus berada, kalau dalam motivasi disebut dengan zona nyaman, betul? Kalau kita tidak merusak zona nyamannya dia, maka apa mungkin anak itu akan move, anak itu akan bergerak, anak itu akan melakukan apa yang kita mau perintahkan. Apa yang kita mau? Jawabannya tidak akan. Terbukti apa? Coba Anda lihat video saya sebelumnya. Ya, terbukti ketika si ayah baik dengan baik-baik mengatakan, "Ayo anak-anak, Bapak mau pergi ke luar negeri." Oke, Bapak mau pergi ke luar negeri, tolong rumahnya dibersihin ya. Sebagai rewardnya nanti kamu saya kasih kartu nama. Apa yang terjadi? 1 bulan kemudian ayahnya pulang, rumahnya berantakan. Mereka semua asik main game, makan tinggal dibuang sembarangan. Rumahnya nggak karu-karuan.
Lalu ketika ditanya, kenapa kamu tidak bersihin rumah? Jawabannya, siapa yang mau bersihin rumah cuma pakai kartu nama? Sih? Ya. Jadi, perlu tekanan. Perlu adanya namanya risk and reward. Kalau tidak ada risk and reward, orang sulit sekali bergerak. Kalau kamu berharap semoga anaknya punya kesadaran tanpa adanya tekanan, itu 1:1 juta. Bisa. Tapi 1:1 juta. Sulit, dan bagi pikiran itu tidak realistis. Tidak realistis. Sama sekali. Karena itu perlu adanya risk and reward. Perlu adanya punishment. Ya, kalau ada risiko. Kalau kamu sekarang mau santai-santai, boleh aja. Ya, ayah tidak akan pakai sapu pukulin kamu, pakai pecut kuda untuk mukulin kamu kerja. Itu zaman dulu. Ya, itu zaman dulu, zaman penjajahan, zaman orang kerja paksa, zaman perbudakan, pakai kekerasan. Sekarang kita tidak pakai kekerasan, sekarang kita pakai pikiran. Betul? Kita pakai pikiran. Kita kendalikan mereka punya pikiran, kita kontrol mereka punya pikiran, maka mereka akan bergerak secara otomatis. Nah, bukti, setelah rule tentang kartu nama ini disepakati bersama, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, rumahnya bersih. Karena kalau kamu sekarang tidak bersihin rumah, bulan depan tidak dapat kartu nama, maka siap-siap kamu akan mengalami namanya resiko. Mengalami kenyamananmu terganggu. Ya, kata kuncinya, usik kenyamanannya. Usik kenyamanannya. Ya, usik kenyamanannya. Lalu kemudian, ya, tentu saja pihak ayah berbeda dengan pihak anak, betul? Ketika pihak ayah berada di sisi sini, ya, pihak ayah sebagai seorang produsen kartu nama, betul? Produsen ya, benar ya. Produsen kartu nama. Ini anak sebagai user dari kartu nama, betul? Pahami, teman-teman. Ya, ini adalah produsen kartu nama yang boleh memproduksi cuman ayah. Sementara si anak adalah sebagai user. Anak nggak boleh memproduksi kartu nama, nggak. Anak bisa sebagai user. Anak bisa barter satu sama lain. Mungkin satu sudah kerja banyak, lalu kemudian lu mau nggak beli kartu nama gue? Boleh, ada syaratnya. Beliin gue martabak dulu. Gue kasih lu kartu nama, ya sih. Jadi sekarang anak bisa mentransaksikan kartu nama satu dengan lainnya. Boleh. Boleh aja. Sekarang kartu nama jadi barang yang dipertukarkan. Tapi ingat, setiap bulan anak-anak harus memberikan upeti ke ayahnya untuk kalau kamu mau menikmati fasilitas. Ya, tentu saja dua dunia ini ada dunia yang berbeda. Ya, dua dunia yang berbeda. Bagi produsen, yang saya butuhkan dari user adalah kamu harus move. Ya, artinya kamu harus bergerak, kamu harus do something, betul ya? Ini yang dituduh. Ya, ini yang diminta. Tapi bagi user berpikir bahwa ayahnya kok kejam banget ya. Ayahnya ini kejam banget. Ya, mungkin ayah ini butuh uang mungkin. Kok ngomong uang? Wah, salah ngomong. Mungkin ayah ini sedang butuh kartu namanya dia. Ya, mungkin ayah ini miskin. Ya, ayah ini miskin sehingga dia masih minta-minta kartu nama dengan kita. Mungkin ayah ini kejam. Ya, ayah ini kejam sekali, tega sekali melihat kita nih ditindas, lihat kita nih kerja setengah mati, melihat kita ini nggak bisa santai-santai, ya, karena waktu terus berputar terus. Ya, dua sisi yang berbeda. Ya, lalu kemudian dari sisi user pasti akan bertanya, muncullah teori konspirasi di antara mereka bertiga, lalu kemudian mengatakan seharusnya kita tinggal sini kan gratis. Ya, seharusnya kita tinggal di rumah orang tua kita sendiri, masa disuruh bayar. Seharusnya kita punya orang tua yang berbaik hati, yang bisa memenuhi apapun yang kita mau. Oke, beda ya. Perhatikan. Muncullah teori konspirasi. Kenapa tidak gratis? Padahal di awal sudah dijelaskan bahwa apa yang kalian mau sudah dipenuhi. Oke, kalian boleh. Saya suruh beres-beres rumah, tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak ada satupun di antara kalian yang mau beres-beres. Tidak ada yang bisa menggerakkan kalian kecuali adalah adanya ketidaknyamanan. Betul? Ya, nah inilah pertempuran
yang terjadi terus-menerus selama si anak itu tinggal di dalam rumah itu, ya dia tinggal di dalam rumah ini, terjadilah pertempuran seperti ini terus. Ini adalah dua sisi yang berbeda. Si ayah kepengen A, si anak sebagai user kepengen B. Ya, sehingga terjadi pertempuran, sehingga si anak ini berpikir bahwa saya ini hidup menderita, depres, dikejar keras terus. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu? Dia cuma ada grup yang grundel aja, tapi juga ada anak satu yang pinter, yang mengerti sistem. Supaya kamu bisa sukses, maka si anak ini mengerti sistemnya. Kenapa kok begini ya? Dia, oh begini, padahal saya pernah loh ke ruangnya ayah. Saya lihat si ayah itu punya kartu nama segebok banyak. Ngapain dia masih minta kartu nama dari kita ya? Berarti ada sesuatu yang dia inginkan, yaitu kita harus, ya, ini. Jadi kalau sekarang saya bisa memberikan apa yang ayah mau, ya, maka saya bisa punya banyak kartu nama, dan kalau saya bisa punya banyak kartu nama, itu artinya saya selamat. Itu artinya kenyamanan saya akan jadi lebih besar. Good? Ya. Jadi step pertama adalah pahami pola pikirnya, pahami sistem yang berlaku dulu. Jangan cuma terbawa emosi dengan teori konspirasi yang mengatakan bahwa semuanya harus gratis, harusnya gratis, semuanya gratis, gak boleh. Energi gratis, semuanya gratis. Gratis, semuanya gratis. Kalau semuanya gratis, gak usah ngapa-ngapain, terus kamu mau apa? Ya, tidur-tiduran di rumah. Ngapain? Ya, cuma nonton Netflix, main game, pakai AC, santai-santai. Itu kan yang kamu mau. Itu yang kamu mau. Yang kamu mau berbeda dengan apa yang ayah mau. Apa sih yang ayah mau? Kenapa kita fokus ke ayah? Karena ayah adalah nomor satu. Dia yang punya rumah, dia bisa menyediakan fasilitas, dia yang bisa menyediakan listrik, air, dan sebagainya. Nomor dua, ayah itu adalah produsennya card. Ingat, sekarang card ini jadi barang penting. Kita harus ngikutin siapa yang menjadi produsennya card. Apa sih sebenarnya dia mau? Sistemnya bagaimana? Begini. Dia maunya apa? Kita melakukan sesuatu. Oke. Kalau kita fokus pada apa yang dimau oleh ayah, maka kita sebentar aja jadi anak kesayangan ayah. Maka kartu namamu jadi semakin banyak. Kalau kartu namamu semakin banyak, maka kamu punya banyak kenyamanan. Dapat sesuatu? Ya. Tahu kemana analoginya? Ya, saya yakin pasti teman-teman udah tahu. Ya. Pelajari polanya, renungkan polanya, maka semua problem kartu namamu akan ketahuan, akan terselesaikan. Karena sumbernya ada di sini. Sumbernya ada di sebuah pola. Ya, komen-komen di bawah teman-teman kalau tahu maksud saya kemana analoginya. Ya, komen-komen di bawah juga kalau sudah mulai mendapatkan insight-nya. Saya tidak ngomong secara vulgar. Semoga bisa mendapatkan insight-nya. Silakan komen di bawah untuk di-sharing-sharingkan. Ya, semoga Anda bisa mendapatkan sesuatu dari video ini. Nanti ke depan kita akan belajar lagi, terus kita kembangkan agar Anda benar-benar tahu. Kebanyakan orang tuh berpikirnya gini, rumit. Ya, berpikir segala macam cara, cara A, cara B, cara C, tapi kamu secara blueprint garis besarnya aja nggak tahu. Ya, garis besarnya aja bagaimana sistem garis besarnya nggak tahu. Itu sama seperti gini, Anda mau main sepak bola, belajar strategi untuk gocek-gocek, nekling-nekling, rebut bola, ya, tapi Anda nggak tahu aturan main sepak bola tuh gimana sih. Saya harus cetak gol ke gawang mana. Ya kalau itu Anda sudah tidak tahu, wah, nggak ada guna. Anda mau belajar segala macam strategi juga ada guna kalau Anda tidak tahu aturan umumnya, sistem umumnya bagaimana. Nah, itu yang mau saya gali dari teman-teman semuanya. Saya ajak teman-teman untuk melihat garis besarnya. Keluar dari cuma sekedar user ketemu user, ya, keluar, coba kita terbang ke angkasa, kita lihat dari atas ke bawah, apa sih sebenarnya sistem yang berlaku. Maka dari sana Anda akan dapat insight yang lebih besar. Thank you udah nonton video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.